Pada mula-mulanya waktu aku hamil 8 bulan, saya pergi ke puskesmas untuk periksa. Kami USG, dokter menyatakan anakmu laki-laki, tapi ada kelainan. Kelainannya apa, Dok? Kata dokter, di dalam kepalanya itu banyak cairan. Cairan itu apa? Karena memang saya tidak mengerti. Katanya hidrosefalus. Hidrosefalus itu katanya tidak bisa nanti dia jalan, tidak bisa dia bangun, tidak bisa dia ngapa-ngapain, dia akan lumpuh. Itulah kata dokter. Disitulah hati kami terpukul. Dan ku bilang, Dok, ada obatnya enggak? Tidak ada, Bu. Kalau masih dalam kandungan itu tidak ada obatnya. Jadi waktu lahir, waktu aku masih dalam kondisi mati separoh, aku bilang, Sus, bawa anakku ke sini, aku mau lihat. Setelah aku lihat, aku percaya mukjizat Tuhan itu ada. Anakku itu tidak terlalu besar, ini umbun-umbunnya. Jadi aku putuskan, aku tidak mau operasi. Dokter bilang, ini harus dioperasi, Bu. Kalau nggak dioperasi nanti dia besar kepalanya, dia nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, nggak bisa pun bergerak. Bagaimana kasihan, dan kondisiku pun tidak ada uang untuk mau operasi itu. Jadi aku berpikir, udahlah bawa pulang aja, kita berdoa sama Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik untuk anakku ini, karena aku percaya ini anak Tuhan. Jadi kuputuskanlah pulang. Jadi dari rumah sakit itu kita pulang paksa, karena dokter tidak mengizinkan untuk pulang. Akhirnya tetangga kanan kiri patungan, dapatlah 600.000 untuk CT scan anakku. Begitu hari Senin ku ambil hasilnya, ku kasih lagi sama dokter. Dokter bilang, Bu, ini harus MRI. Dan ibu kesini sama siapa? Sendiri. Ibu nggak bisa sendiri karena ini memutuskan antara hidup dan mati. Ini anak ibu ini cuman 25% kehidupannya kalau memang nanti dioperasi. Aku berpikir, kalau seandainya dioperasi, udah MRI dioperasi, cuman 25% pengharapannya. Aduh, saya nggak mau. Pokoknya aku percaya Tuhan pasti sembuhkan. Jadi dari situ kami memutuskan untuk tidak mau ke dokter untuk anakku Horas ini yang kepala. Pada saat waktu saya putus asa, tiba-tiba hamba Tuhan datang, diantar sama tetangga dan mengundang saya untuk KPPI, penyembuhan ilahi. Disinilah anakku akan sembuh tanpa operasi, tanpa dokter. Aku percaya karena Tuhan itu tidak memerlukan uang, tapi memerlukan kepercayaan kita, pengharapan kita yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dari tahun 2008 sampai tahun 2013, setiap ada KPPI, aku selalu datang. Tahun 2009 itu udah kelihatan mukjizat pada anakku, dan anakku mulai bisa tengkurap. Setelah bisa tengkurap, terus saya rajin terus ke KPPI. Tahun 2010 awal-awal dia udah bisa berdiri. Pada KPPI tahun 2011, di situ aku berdoa terus, meminta sama Tuhan, anakku pasti normal seperti anak yang lain. Dan di situ juga mukjizat hadir, anakku bisa jalan. Tanpa disengaja anakku bisa jalan sendiri. Dan terus sampai aku mengikuti KPPI sampai tahun 2013, mukjizat itu selalu ada. Anakku bertambah pintar, bertambah mengerti, jalannya juga udah lancar. Setelah kita ikuti KPPI terus-menerus, kepalanya mulai mengecil dan udah sama badannya, seimbang sama badannya. Setelah dilihat yang hasil dulu, dokter bilang, ngapain MRI, CT scan ulang aja sudah besar. Di sini ada. Disitulah kami CT scan ulang. Setelah CT scan ulang, dilihatnya si Horas ini sehat, ceria. Dokter bilang, Bu, kok ini ada mukjizat ya? Sedangkan anak yang seperti ini biasanya cairannya bertambah banyak. Ini kok malah semakin bertumbuh otaknya, cairannya semakin sedikit. Jadi ini mukjizat, Bu, yang terjadi sama anak ibu. Kami mengucap syukur atas nama kesembuhan
anak kami mujizat dari Tuhan Yesus yang didoakan di KPPI